Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Alessa Fitri, NIM 1812012 dari D3 Kebidanan Universitas Muhammadiyah Gresik. Di video kali ini kita akan membahas sedikit tentang laras bahasa. Nah, tapi saya mengambil intinya yaitu laras bahasa menurut pokok pembicaraannya. Nah, sebelum kita ke inti, saya sedikit menjelaskan tentang laras bahasa tersebut. Nah, laras bahasa itu adalah kesesuaian antara bahasa dan pemakaiannya. Nah, dalam hal ini kita mengenal iklan, kemudian laras ilmiah, laras ilmu populer, kemudian laras feature, laras komik, laras sastra, dan masih dapat dibagi atas laras cerpen, kemudian laras puisi, kemudian laras novel, dan sebagainya. Seperti itu. Nah, setiap laras ini memiliki ciri sendiri dan memiliki gaya tersendiri. Nah, setiap laras dapat disampaikan secara lisan maupun tulisan dan dalam bentuk standar, semi standar, atau non standar. Nah, seperti itu. Itu sedikit pengertian dari laras bahasa. Kemudian kita lanjut ke intinya yang akan saya bahas, yaitu laras bahasa menurut pokok pembicaraannya. Nah, laras bahasa menurut pokok pembicaraannya sendiri itu ada 4. Yang pertama itu laras bahasa undang-undang, terus kemudian laras bahasa jurnalistik, laras bahasa ilmiah, dan yang terakhir adalah laras bahasa sastra. Kita akan ungkap satu persatu laras bahasa tersebut ya teman-teman ya. Yang pertama itu adalah laras bahasa undang-undang. Nah, laras bahasa undang-undang ini mempunyai ciri kelainan tersendiri. Nah, yaitu tidak mengandungi gambar, kemudian judul, simbol, dan sebagainya, serta struktur ayatnya ini tidak terdiri daripada prinsip undang-undang, diikuti oleh syarat-syarat dan diakhiri oleh keputusan undang-undang. Nah, ini adalah contoh dari laras bahasa undang-undang. Nah, setiap sama disampaikan dan catatan penyampaian dibuat. Nah, pendaftaran harus memberikan notis kepada plaintiff atau penggunaan mengenai hal itu dan mengenai cara sama disampaikan, seperti itu. Nah, yang kedua ini ada laras bahasa jurnalistik, bisa berita, editorial, iklan, dan lain-lainnya. Nah, bahasa yang digunakan wartawan dinamakan bahasa pers atau bahasa jurnalistik, teman-teman. Jadi bahasa yang digunakan wartawan itu masuk dalam laras bahasa jurnalistik tersebut. Nah, bahasa pers ini ialah salah satu laras bahasa. Bahasa jurnalistik memiliki khas, yaitu singkat, padat, sederhana, lancar, jelas, lugas, menarik, dan netral atau demokratis, teman-teman ya. Namun jangan dilupakan, bahasa jurnalistik ini harus didasarkan pada bahasa baku. Tidak menganggap sepi kaidah-kaidah tata bahasa. Nah, begitu juga dia mesti memperhatikan ejaan yang benar. Akhirnya dalam kosakata. Nah, bahasa jurnalistik ini mengikuti perkembangan dalam masyarakat. Nah, bahasa jurnalistik adalah suatu laras bahasa sebagai penyampaian informasi. Laras bahasa jurnalistik selalu bersinggungan dengan laras bahasa lainnya, karena sebagai penyampaian informasi diharapkan mampu menjembatani antara laras bahasa itu. Dengan kata lain, pewarta dapat berkorelasi dengan laras bahasa lain sehingga bahasa yang digunakan lebih variatif dan enak dibaca, seperti itu. Dan juga bahasa jurnalistik ini berada di antara ragam baku resmi dan santai antara bahasa lisan dan bahasa tulis. Jadi kan saat kita mewawancarai bisa dengan cara kita menulis atau dengan cara kita menggunakan bahasa lisan, seperti pembawa acara-acara iklan, kemudian berita, seperti itu. Nah, kemudian ini ada kaidah-kaidahnya. Nah, dalam penggunaan bahasa jurnalistik ini tidak boleh sembarangan. Nah, melainkan harus berdasarkan kaidah-kaidah dari bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar.
kemudian dalam bahasa jurnalistik yang telah ditentukan. Hal tersebut harus sesuai dengan ciri khas dan karakteristik. Nah, berikut ini ada 7 ciri khas dan karakteristik menurut bahasa jurnalistik. Yang pertama adalah singkat, kemudian padat, sederhana, lugas, menarik, lancar, dan jelas. Nah, ciri tersebut harus dimiliki oleh bahasa jurnalistik karena mengingat bahwa media massa itu sesungguhnya dibaca oleh semua orang, karena kita juga menggunakan media massa untuk promosi dan lain-lainnya kan ya. Kemudian harus memiliki tingkat pengetahuan yang berbeda. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan satu-satu dari ciri khas dan karakteristik jurnalistik tersebut. Dimulai dari yang singkat. Nah, singkat itu artinya bahasa jurnalistik itu harus menghindari penjelasan yang terlalu panjang atau berbelit-belit. Jadi harus singkat. Sebisa mungkin itu menghemat waktu. Nah, ini contohnya. Pedagang itu mengalami kerugian besar. Itu kata-kata itu memakan waktu. Jadi kita harus bisa meminit waktu tersebut dengan cara mengganti kata tersebut sebagai kata yang singkat tapi jelas. Seperti pedagang itu rugi besar, seperti itu. Jadi dari pedagang itu mengalami kerugian besar menjadi pedagang itu rugi besar, seperti itu. Yang kedua itu ada padat. Nah, padat itu artinya dalam bahasa yang singkat tersebut harus mampu menyampaikan informasi secara lengkap yang dibutuhkan oleh pembaca. Hal ini itu dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip 5W+1H dan membuang kata-kata yang mubazir serta menerapkan prinsip ekonomi dalam pembuatan kalimat. Contohnya ini, tidak untung. Nah, itu kan memakan waktu juga kan. Jadi kita sebisa mungkin meminit waktu dan meminit katanya menjadi rugi. Jadi tidak untung sama dengan rugi, seperti itu. Kemudian ada sederhana, artinya bahasa jurnalistik ini harus menggunakan kalimat tunggal dan sederhana, bukan memperpanjang kalimat atau memperumit. Contoh kalimatnya, Tugimin bocah 7 tahun. Bocah 7 tahun penderita lumpuh layu akibat gizi buruk. Nah, setelah dirawat inap selama 2 bulan, akhirnya diizinkan meninggalkan rumah sakit untuk dirawat di rumah, asalkan pihak keluarga menyanggupi untuk mengawasi dan melaporkan perkembangan kesehatannya secara rutin. Seperti itu, contoh kalimat sederhana, tidak memperumit dan tidak panjang. Kemudian yang keempat itu ada lugas, artinya bahasa yang digunakan harus mampu menyampaikan informasi atau berita secara langsung. Contoh, aku mencoba berpaling pada makhluk indah lainnya, namun aku tak bisa. Nah, itu adalah salah satu contoh lugas. Kemudian ada menarik, artinya kita harus pandai-pandai mengolah kata. Jadi kita harus bisa mengolah kata sedemikian rupa dan agar kata itu menjadi indah dan menarik untuk menjadi minat pembaca. Dan kita harus kreatif dalam mengolah kata tersebut. Contohnya, Persib mengalahkan Persija. Bahasanya itu harus diganti menjadi lebih menarik, seperti Persib membantai Persija. Seperti itu kan lebih menarik dan kayak kreatif gitu, teman-teman. Jadi sebisa mungkin. Kemudian ada jelas, artinya informasi yang kita sampaikan harus mudah dipahami oleh semua lapisan masyarakat. Jadi kita harus menjelaskan secara detail informasi itu, jadi agar mudah dipahami oleh masyarakat tersebut. Contohnya itu, seminar itu hasilnya dipublikasikan. Kemudian obat itu khasiatnya sangat. Nah, jadi untuk memperjelas itu seperti ini. Hasil seminar itu dipublikasikan. Dari seminar itu hasilnya dipublikasikan menjadi hasil seminar itu dipublikasikan. Seperti itu, teman-teman. Kemudian yang ketujuh itu ada logis. Bahasa yang digunakan harus dapat diterima dan tidak bertentangan dengan akal sehat. Contohnya, saya mengenakan alas kaki saat pergi ke kampus.
itu tidak umum. Nah, umumnya itu saya mengenakan sepatu saat pergi ke kampus, itu umum. Kemudian yang ketiga itu ada laras bahasa ilmiah. Penggunaan bahasa dalam bidang ilmu pengetahuan mempunyai sifat pemakaian khas dan spesifikasi, sehingga dapat dikatakan bahwa bahasa dalam bidang ilmu pengetahuan itu mempunyai laras bahasa tersendiri yang berbeda dengan ragam laras bahasa lainnya. Ya, informasi dan konsep-konsep ilmiah yang disampaikan dalam bentuk karya tulis ilmiah, misalnya laporan penelitian atau studi, makalah, skripsi, tesis, dan disertai adalah bersifat formal. Oleh karena itu, laras bahasa yang digunakan dalam karya tulis ilmiah adalah laras bahasa baku atau standar. Nah, contohnya itu paragraf dalam sebuah karya ilmiah tentang bahaya merokok. Seperti rokok adalah silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm, bervariasi tergantung negaranya, dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daun tembakau yang telah dicacah. Nah, kemudian rokok itu dibakar pada salah satu ujungnya dan dibiarkan membara agar asapnya dapat hirup melalui mulut pada ujung lainnya. Kemudian yang terakhir itu ada laras bahasa sastra, ada puisi, cerpen, novel, dan lain-lainnya. Nah, memperlihatkan gaya bahasa yang menarik dan kreatif. Nah, bahasanya dapat dalam bentuk naratif, deskriptif, perspektif, dramatis, atau puitis. Nah, beberapa ciri bahasa sastra: kreatif dan imajinatif, mengandung arti. Kemudian mementingkan penyusunan, pengulangan, dan pemilihan kata. Kemudian ada puitis dan hidup, monolog, dialog, dan sebagainya. Kemudian menggunakan bahasa tersirat, perlambangan, kiasan, kemudian perbandingan, paribahasa, metafora, simile, ilusi, ampresonifikasi, guitas, dan sebagainya. Nah, kemudian ada penyimpangan tata bahasa atau manipulasi bahasanya. Contohnya itu ada di prosa lama seperti hikayat di bawah ini ya. Nah, botol ajaib, tidak ada henti-hentinya, tidak ada kapok-kapoknya, Baginda selalu memanggil Abu Nawas untuk dijebak dengan berbagai pertanyaan atau tugas yang aneh-aneh. Hari ini Abu Nawas juga dipanggil ke istana. Jadi itu tuh contoh dari laras bahasa sastra. Itu kan ada puisi, cerpen, dan novel. Nah, kita ambil salah satunya itu ada pada prosa lama itu, kayak cerita. Jadi di laras bahasa sastra ini seperti kita menceritakan suatu novel atau cerpen. Nah, seperti itu sedikit wawasan atau pembelajaran yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan kata, kemudian ada yang kurang, ada yang dilebihkan atau sebagainya. Ini saya mengambil salah satu sumber dari internet yang saya baca pada pengertian laras bahasa dan laras bahasa menurut pokok pembicaraannya itu. Dan saya akan memberi sedikit puisi Teman Sejati. Seorang teman adalah seseorang tertawa dan menangis dengan inspirasi. Seseorang yang meminjamkan tangan membantu, meskipun teman-temannya mungkin tak selamanya, dan mereka tidak mungkin berakhir sama-sama. Kenangan persahabatan sejati akan bertahan selamanya. Seorang teman bukanlah bayangan atau hamba, tetapi seseorang yang memegang sepotong seseorang dalam hatinya. Seseorang yang berbagi senyum, seseorang yang mencerahkan hari Anda. Sekian dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.